Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya Dwi Utami Darmastuti dari SDN Tama Agung. Saya Ruslina dari SMP Negeri 5 Terbanggi Besar. Saya Heni Nova Widya dari SD Negeri 2 Ilkom Jaya. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Ibu Widya. Bu Dwi apa kabarnya? Ibu gimana Bu? Saya juga dalam keadaan baik Bu. Iya. Iya. Ibu hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Lina. Dengan Bu Lina. Oh iya. Kemudian bolehkah saya di sini izin untuk mengobservasi coaching yang Ibu lakukan? Tentu Ibu, itu akan sangat membantu saya nanti. Baiklah. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Siap Ibu. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian pertanyaan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian pertanyaannya sudah berbobot atau belum. Bagaimana sih responnya si coachee terhadap coaching yang Ibu lakukan gitu. Dan Ibu mohon izin ya Bu ya, sebelum ini percakapan kita rekam Bu. Dan ini untuk perlengkapan kita dalam mengisi penilaian. Dan hanya akan dilihat oleh fasilitator ya Ibu. Kemudian yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Siap Bu. Tentunya pada prinsip-prinsip coaching kita ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga juga memaksimalkan potensi yang tentunya kita sudah sama-sama tahu ya Bu ya mengenai ketiga prinsip ini. Kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Ini keterampilan coaching ini buat saya baru belajar, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran Ibu, kemudian hati, mendengarkan dengan rasa seperti itu, kemudian fokus, tingkatkan fokus, kemudian dengan fokus, kemudian saya ingin meningkatkan keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan bobot untuk menggali potensi dari coachee sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Memang mantap sekali ya Bu ya. Kemudian dari sekian banyak yang ingin Ibu kembangkan, adakah spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Nah, benar sekali. Saya itu merasa kurang mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee tadi dalam menyelesaikan masalah itu. Tentunya kalau yang lebih memahami masalah itu kan si coachee, jadi yang lebih tahu keadaannya itu coachee sendiri. Tentunya yang bisa menyelesaikan masalah coachee sendiri. Nah, untuk menggali ke sana kita perlu kemampuan bertanya yang lebih dalam, kemampuan bertanya yang berbobot seperti itu. Nah, itu yang ingin saya lebih fokuskan pada coaching Hari ini ya Bu ya. Kemudian apa sih harapan Ibu dari observasi dari coaching yang akan Ibu lakukan ini? saya berharap dengan tadi yang lebih berbobot itu si coachingnya itu mampu menyelesaikan masalahnya. Iya, mampu menyelesaikan masalah-masalah sendiri Sendiri. dan tentunya mau terbuka ya Bu ya. Nah, tentu itu kalau dia tidak si coaching tidak bisa terbuka, kita tidak bisa menggali, kita tidak bisa mengarahkan
apa kompetensinya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu. Iya, Bu, sebelum melakukan coaching ini, tentunya Ibu sudah melakukan hubungan, Bu, ya, berkoneksi dulu dengan Bu Lina. Kira-kira apakah Bu Lina sudah memberitahu kira-kira beliau ini akan membahas masalah apa? Benar sekali, Bu. Beliau ingin membahas masalah muridnya di kelas seperti itu, berkaitan dengan kegiatan belajar beliau dengan siswanya seperti itu. Baik, Bu. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Bu, ya, pertanyaan yang saya berikan. Semoga coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Lina dapat berjalan secara lancar dan kita akan bertemu kembali pada pasca observasi. Terima kasih, Bu. Selamat melaksanakan coaching. Kebetulannya untuk mengamati ya, nanti saya tahu kelemahan saya dan dapat memperbaikinya, saya dapat meningkatkan kemampuan saya. Siap, Ibu. Kita sama-sama belajar ya, Ibu. Iya. Selamat siang, Bu Lina. Selamat siang, Bu Dwi. Baik, Bu Lina, mohon waktunya ya 20 sampai 30 menit. Tentunya praktek ini akan direkam ya, Bu Lina ya. Nanti untuk keperluan program dan hanya di satu web kecil. Boleh, Bu, silakan. Ini kabarnya, Bu Lina. Kabar sih alhamdulillah sehat, Bu Dwi. Tapi ada sedikit masalah di sekolah, Bu Dwi. Kenapa itu, Bu Lina, bisa cerita? Ya, inilah tujuan saya bertemu Bu Dwi ini. Karena saya pengen curhat, Bu. Ingin cerita, ada sesuatu cerita. Nah, jadi tujuan saya itu pengen bercerita sama Bu Dwi, siapa tahu nanti saya mendapatkan solusi atau pemecahan masalahnya seperti apa. Ini loh, Bu, di sekolah saya itu ada rekan guru saya yang dan sistem pembelajarannya itu masih menggunakan metode ceramah gitu loh, Bu, seperti itu. Tidak ada perubahan gitu. Padahal kan kita sekarang ini sudah itu ya, Bu, ya, perkembangan zaman ya, Bu, ya, perkembangan udah canggih, kita bisa menggunakan aplikasi video seperti itu ya, Bu, ya. Tapi mereka masih bisa menggunakan yang sistem ceramah, padahal selama 30 lainnya mereka ya, Bu. Jadi kita hari ini ingin membicarakan tentang kegiatan Bapak Ibu guru di sekolah Lina. Lina ingin mencoba membantu meningkatkan kompetensi guru-guru teman-teman Lina di sekolah. Iya, Menarik sekali, Bu Lina. Lalu dari masalah tadi yang Ibu ceritakan, kira-kira gimana ya, Bu? Lalu bagaimana rencana Ibu Lina ke depan? Sebenarnya tujuan saya ini, saya tuh pengennya nantinya rencana ke depan saya itu ada perubahan lah, Bu, walaupun sedikit ya, Bu, ada perubahan lah di sekolah itu. Guru-guru itu bisa menggunakan itu loh, Bu, kayak cara mengajarnya itu bervariatif gitu loh, Bu. Jadi jangan monoton menggunakan metode ceramah itu. Bisa menggunakan tulis, bisa menggunakan membuat slide PowerPoint seperti itu loh, Bu, maksudnya. Jadi kemampuan rekan guru itu meningkat seperti itu ya, Bu Lina? Iya, maunya seperti itu dalam penyampaian materi di kelas. Lalu menurut Bu Lina sendiri, nanti Bu Lina itu merasa berhasil kalau tadi kompetensi dari teman Bu Lina tadi meningkat. Meningkatnya seperti apa, Bu? Nanti bisa ceritakan yang lebih spesifik seperti itu. Iya, seperti yang saya ucapkan, Ibu, saya pengennya mereka itu ada perubahan, peningkatan. Mereka bisa menggunakan dengan penyampaian materi itu menggunakan metode seperti menggunakan media pembelajaran, terus mereka bisa menggunakan slide PowerPoint, kan itu bisa membuat menarik siswa ya, Bu, ya. Iya, Kalau kita benar tampilkan, sekali. kalau kita cara pengajarannya dengan menggunakan tulis seperti itu ya, Bu, ya. Jadi mereka otomatis anak itu belajar, cuma pengennya kompetensi guru meningkatkan, Bu, aja, Bu, ada perubahan.
Bu Lina atau pengalaman Bu Lina selama bergaul dengan mereka itu apa masalahnya? Itu mungkin ya Bu ya, di sekolah kami itu sudah banyak yang senior, jadi karena dengan guru senior mungkin mereka sudah untuk belajar itu udah yang sudah aman di zona nyaman, udah gitu seperti itu. Iya. Begitu juga yang muda-muda juga ya kurang juga ada seperti itu, tapi ada sebagian yang sudah berbagus cara menyampaikan, tapi masih juga yang dia karena merasa sudah aman dengan posisi seperti itu, jadi tidak mau untuk melakukan perubahan dengan seperti itu Bu. Jadi apa ya, motivasinya kurang seperti itu Iya, ya. iya. Terus dari Bu Lina sendiri kira-kira langkah untuk tadi meningkatkan motivasi teman-teman kita itu seperti apa? Iya, saya itu mencoba ya Bu ya, dengan cara mentoring dulu, atau saya dengan berbagi pengalaman tentang ini Bu, dengan rekan segala, berbagi pengalaman cara mengajar dengan tentang pendampingan individu gitu lah Bu namanya ya Bu ya. Jadi kita face to face kita mengajar, atau bisa juga kita dengan mengadakan workshop atau IHT yang isinya tentang itu beberapa penyampaian materi metode pembelajaran. Nah sebelum saya melakukan hal itu, saya itu berkonsultasi dulu sama kepala sekolah dengan waka-waka gimana kalau untuk meningkatkan kompetensi dalam penyampaian materi itu kita mengadakan IHT atau workshop seperti itu Bu, dengan memanggil narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu Bu, langkah yang pengen saya lakukan. Pasti itu perlu ini ya Bu ya, dalam melaksanakannya pasti pengusaha seperti itu ya. Usaha Bu Lina sendiri sejauh ini bagaimana? Seperti yang saya ucapkan tadi Bu, usaha saya tadi ya dengan melakukan mentoring tadi Bu, saya ya melakukan pendekatan berbagi pengalaman dengan rekan guru lain. Otomatis kan tidak semua guru di sekolah itu masih menggunakan sistem sama. Ada juga yang sudah ini, cuman yang maksud itu biar semuanya kita tuh bisa meningkatkan kompetensi kita supaya siswa juga bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan nyaman, tentunya gembira ya Bu ya. Nah, ini kan kalau secara personal itu dengan mentoring untuk yang IHT sendiri, langkah Bu Lina sudah sejauh mana menjalankan IHT? Kan kalau secara individu tadi kita mendekati teman seperti itu ya. Nah itu kan cakupannya masih kecil ya Bu Lina ya. Nah untuk yang rencana yang lebih besar tadi seperti IHT seperti itu sudah sampai mana langkahnya? Itu baru rencana saya sih Bu ya, baru rencana biar penyampaiannya itu tidak memakan waktu dengan menemui satu guru. Jadi lebih baik kan kita adain sekalian, kita workshop atau IHT. Makanya tadi saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan waka-waka, mana kalau kita mengadakan ini untuk melakukan itu IHT tentang pencapaian metode pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Sudah mulai ada komunikasi dengan yang terkait penyelenggaraan IHT sendiri seperti itu ya. Karena pastinya nanti berhubungan dengan pendanaan seperti itu ya Bu ya. Makanya itu Tapi hal yang utama yang saya lakukan mungkin yang lebih dahulu saya lakukan dengan mentoring dengan pendampingan individu terlebih dahulu. Seperti itu Bu Lina membebaskan, memberikan motivasi kepada temannya, nanti syukur-syukur temannya nanti membebaskan yang lain ya Bu Lina. Iya benar sekali Bu. Jadi untuk IHT nanti bisa direncanakan. Iya seperti itu Iya ya Bu, benar Bu. Kalau langkah lain ada nggak Bu Lina? Langkah-langkah lain mungkin dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman yang mempunyai keahlian lebih dalam penyampaian itu, mungkin kita sebelum kita mengadakan IHT atau mengundang narasumber kita bisa gunakan dengan guru yang lebih itu kita untuk mengisi seperti itu Bu. Jadi kalau ini IHT mengundang Dari luar, kita biaya kan, iya. apa salahnya kita manfaatkan yang ada di sekolahan, guru-guru yang memang sudah berkompetensi
berkompeten di bidangnya itu. Benar sekali. Nanti jadi ada teman sharing seperti itu ya. Nah, untuk itu sendiri Bu, Bu Lina ini nggak dalam pelaksanaannya pembelian, ada nggak kendala-kendala yang patut kita waspadai, yang perlu kita pikirkan bagaimana nanti kalau terjadi gimana ya solusinya? Ada nggak kendala-kendala? Iya benar banget Bu, pastinya setiap apapun yang mau kita lakukan pasti ada hambatan ya Bu ya. Pastinya ada kendala ya Bu ya, entah itu dari teman yang tidak suka, teman ada juga yang ada pasti itu Bu, ada juga yang dia mungkin sibuk untuk mengikuti seperti itu, atau itu tadi mungkin dia merasa sudah berada di zona aman, mau menerapkan seperti itu tuh sudah aman lah, menurut mereka sudah seperti itu aja. Jadi banyak banget kendalanya Bu seperti itu. Jadi kita menyampaikan itu secara bertahap dan mengadakan sosialisasi atau pendekatan seperti itu. Karena kalau kita tidak berhati-hati nanti efeknya nanti malah jadinya nggak bukannya penerapannya yang baik, malah lain yang urusannya dia Bu ya. Kalau kita nggak pinter-pinter mau merealisasikannya ya Bu ya. Ada nggak Bu? Kendala lain selain itu, kalau seperti tadi kalau memang kita mengadakan di kaki atau poso tentunya perlu biaya ya Bu ya. Itu yang pembiayaannya itu mungkin bisa jadi nanti ya perlu biaya lah setidaknya Bu. Iya perlu. Ya itu sudah Bu Lina pikirkan solusinya seperti apa? Ya itu tadi. Pendanaan. Nah, kalau dengan pendanaan saya coba untuk menemui bendahara BOS, konsultasi dengan kepala sekolah, bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan POSOK atau IHT tersebut, akan mengundang narasumber, kira-kira kita biayanya sekian dan kita tinggal tunggu responnya apa, seperti itu aja ya lakukan itu. Dengan konsultasi nantinya pendanaan itu bisa masuk ke anggaran seperti itu ya Bu. Iya, kita pelaksanaannya nanti yang penting kita udah mengusulkan terlebih dahulu kegiatan tersebut. Untuk dukungannya sendiri bagaimana Bu dari kepala sekolah? Ya, kalau kepala sekolah sangat mendukung kegiatan tersebut, tinggal nanti pelaksanaannya kapan. Ada sebagian guru juga mendukung, yang berminat, tertarik dengan ide-ide kita itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam penyampaian materi yang bervariatif. Menarik sekali loh Bu, untuk kita meningkatkan kompetensi gitu ya. Jadi nanti kita bisa saling sharing gitu. Tadi kan kita sudah bicara tentang pengalaman yang benar, mungkin Ibu akan menemui, kemudian juga dukungan yang Ibu perlukan untuk rencana selanjutnya dari Ibu itu seperti apa? Rencana saya nanti, saya akan mungkin hal ini akan saya lakukan. Pertama yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan monitoring, terus saya melakukan yang utama yang mereka dulu, terus atau kita mengadakan pendampingan individu yang saya lakukan, terus kalau memang itu nanti akan mengadakan workshop itu tadi, nanti terlaksana mungkin ya, walaupun workshopnya belum terlaksana mungkin kita koordinasi dulu. Untuk ini waktunya kira-kira kapan akan berrealisasi? Nah, kalau realisasinya kapan? Kalau saya akan melaksanakan mungkin dalam waktu minggu depan insya Allah. Nah, tapi realisasinya nanti tergantung nanti apa keputusan dari kepala sekolah. Kalau masalah workshop, tetapi kalau masalah pendampingan secepatnya mungkin dalam minggu-minggu ini akan saya lakukan. Benar sekali. Rencana ini itu ini peduli dengan temannya gitu. Jadi ingin maju bersama-sama ini. Nah, untuk rencana yang hebat tadi tanggung jawab. Jadi komitmen dari Ibu Lina sendiri terhadap langkah-langkah yang tadi sudah disusun, rencana tadi yang disusun itu seperti apa? Komitmennya seandainya itu nanti saya walaupun seandainya itu saya tetap akan
secara konsisten mencoba, walaupun nanti dalam penerapannya kita banyak penolakan atau seperti anak, setidaknya kita jangan putus asa, terus aja kita konsisten, kita coba lagi dengan minta bantuan rekan sejawat yang memang dia punya kompeten di bidangnya seperti itu. Sudah selesai. Level tadi itu berapa kesiapan? Oh iya. Baik Ibu, dari tadi rencana yang Ibu susun tadi, menurut Ibu ini sudah kira-kira di level berapa? Dalam menyelesaikan masalah tadi, itu sudah sampai level berapa? Kalau permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu sih dengan guru-guru yang ada yang mengajarnya sudah bervariatif, belum masih di level 5 gitu. Tapi saya berusaha. Kenapa di level 5? Karena di sana di sekolah itu masih banyak guru senior, dia tahu sendiri ya ibu, guru senior mungkin mereka kurang semangat, sudah merasa ini jadi kurang semangat mereka untuk itu. Nah, mungkin saya untuk meningkatkan itu mungkin sampai di level 7 paling Bu. Kalau level lebih tinggi kayaknya nggak bisa Bu. Ya, semangat ini. Oke, dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang Ibu Lina? Nah dari itu saya tuh, dari yang apa yang saya dapatkan ini, saya tuh cuma pengennya ada perubahan Bu di sekolah itu, perubahan seperti apa biar nanti guru-guru itu bisa mengajar itu bervariatif Bu ya. Jadi adanya perubahan lah Bu di sekolah itu dengan cara pengajarannya tadi, penyampaian materi kepada siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif itu aja Bu. Luar biasa sekali rencana Bu Lina ini dengan kepedulian Bu Lina untuk bersama-sama meningkatkan kemampuannya, nanti berimbas ke pembelajaran di sekolah yang nantinya efeknya akan lebih besar seperti itu. Saya jadi tertarik Bu Lina untuk mendengarkan cerita lanjutannya lagi seperti itu. Kira-kira Bu Lina berkenan untuk membantu kita kembali ke saya seperti itu? Iya dong Bu, dengan senang hati ya. Ibu sudah mempunyai waktu luang seperti ini aja, saya sangat senang karena saya sudah mencurahkan isi hati curhat seperti ini. Setidaknya walaupun sedikit saya sudah punya solusinya Bu, bagaimana saya harus ke depannya nanti. Terima kasih banyak ya Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Bu Lina, ini juga saya dapat masukan untuk saya sendiri dari cerita Bu Lina tadi. Saya juga jadi lebih tertarik. Nah, saya juga mungkin akan belajar banyak dari cerita Bu Lina tadi. Terima kasih Bu Lina. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu ya. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu, iya. Bagaimana tuh perasaannya? Lega Bu, bisa belajar seperti itu, bisa melatih kemampuan kita, apalagi ada pengamatnya, jadi kita lebih tahu dari sudut pandang Ibu, dari sudut pandang saya seperti apa. Sebenarnya kalau dari sudut pandang yang berbeda mungkin ada perbedaan dan nanti bisa menambah masukan untuk saya Bu, bagaimana meningkatkan kembali kompetensi saya. Baiklah Ibu, terima kasih tadi telah mengizinkan saya menjadi observer pengamat di coachingnya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi saya juga mempraktekkan alur Tirta pada proses coaching dengan kompetensi tujuan dari coaching, kemudian bagaimana tujuannya, kemudian mengidentifikasi jadi dari kejadian-kejadian yang sudah dilaksanakan, yang sudah kejadian-kejadian sudah ada seperti itu, kemudian bagaimana rencana aksinya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya.
menurut saya Ibu sudah sangat bagus Bu. Ibu sudah mengikuti alur Tirta. Kemudian dari Bu Linanya juga sudah merasa nyaman cerita dengan Ibu. Itu terbukti dengan Bu Lina tuh mau mengemukakan permasalahannya apa. Padahal ini kalau misalnya Bu ya, Bu Lina tidak percaya dengan Ibu, ini tentunya tidak akan dikeluarkan karena ini terkait dengan rekan yang lain. Kemudian juga Ibu di sini sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang Ibu kembangkan dari jawaban Bu Lina sendiri. Seperti tadi mengenai IHT ya Bu ya, permasalahannya. Dan di sana Ibu kembangkan bagaimana langkahnya Bu Lina dalam melakukan IHT, kemudian apa saja langkah-langkah beliau dalam menghadapi IHT. Kalau seandainya IHT itu tidak bisa tercapai karena realisasi dana, apa yang sebaiknya dilakukan? Dan itu sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Kemudian di sini juga baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah Ibu kembangkan dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan selanjutnya? Ibu, terima kasih atas ini pengamatan dari Ibu. Jadi saya jadi bisa bercermin seperti itu ya Bu. Iya. Sepertinya walaupun mungkin sudah ada dari peningkatan dan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya pikir saya perlu berlatih lagi Bu, karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu butuh suatu insting atau kejelian seperti itu ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan menurut saya pertanyaan berbobot tadi itu sangat penting sekali, dimana kalau kita bisa menggali dengan pertanyaan berbobot tadi banyak informasi yang kita pelajari, dimana si coach tadi bisa menemukan alternatif dari penyelesaian masalah beliau seperti itu. Iya Ibu, bagus sekali ya Bu. Di sini tadi kan saya mengutarakan pendapat saya, hasil observasi saya. Bagaimana menurut Ibu? Saya senang sekali Bu, ternyata kemampuan saya meningkat seperti itu ya Bu ya. Saya pikir saya berlatih dan bukti lagi walaupun tidak ada peningkatan seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Baik Ibu, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Ibu. Kemudian dalam melakukan coaching kita juga harus menjalin kemitraan tentunya Bu ya. Benar. Ini juga saya mohon maaf ya Bu ya, saya di sini hanya mengutarakan apa yang saya amati dan tentunya kalau kurang berkenan saya juga mohon maaf ya Ibu. Kalau saya amati lagi, Ibu sangat berpotensi menjadi coach yang baik ke depannya. Coach yang sangat berpotensi ya Bu ya. Terima kasih Bu Widya. Dengan bantuan Bu Widya ini saya tadi yang seperti saya bilang tadi, saya bisa kita kalau berbicara itu dari sudut pandang orang itu ada masukan tersedia, ada yang hal-hal yang belum kita pikirkan itu terpikirkan oleh orang lain seperti itu. Saya juga malah terima kasih Bu Widya bersedia menjadi observer. Ya luar biasa Bu, semoga percakapan kita hari ini membawa manfaat